hadisnya Ramadan, Rajab. Itu sudah banyak amalan-amalan puasa Rajab ini ya. Yang kesemuanya itu tidak ada dasar hadisnya yang sahih, yang makbul, sahih atau hasan. Rata-rata kalau kita melihat itu rata-rata hadisnya dhaif jiddan, dhaif atau bahkan palsu. Ya, kalau melakukan amalan yang didasarkan pada hadis palsu, maka ya pahalanya bisa palsu juga. Ya, ya itu. Nah, ini antara lain sebenarnya. Tapi ini bagus sih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, qala beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ini berarti doanya pada saat bulan Rajab ini. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini termasuk Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam hadis yang lain wa barik lana, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Ini sekarang bulan Sya'ban. Ya. Nah, hadis ini dhaif munkar. Munkar itu dhaif jiddan. Riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, Tabrani, karena semuanya melalui Zaidah bin Abi Raqqad dari Ziyad An-Numairi. Adalah doa yang intinya baik, tidak usah kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan aman. Tapi menjadi tidak aman kalau ini disandarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau misalnya kita meminta saja, ya kebetulan kiai kita suka memimpin doa seperti ini, kita ikut. Saya kadang-kadang membaca doa ini tanpa menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman. Ya. Yang mau pakai bahasa Indonesia dia monggo. Ya. Nah, kalau bulan sekarang karena Rajabnya sudah lewat, ya saya potong saja. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Itu aja. Ya. Sudah lama kita tunggu. Ya, kebetulan kemarin hari Sabtu itu tentang spirit dan kewajiban dakwah. Ada guru saya dari hadir enggak jenengan? Enggak ya? Guru saya ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Pemalang, dulu guru maklimin, guru bahasa Arab saya, guru hadis saya. Dia bilang, "Kir, saya mau tanya, ada hadis yang menyebutkan Allah turun malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa lebih banyak dari bulu domba, ya, Bani Kaum, ya, wayaghfiru li aktsar min 'adadi sya'ab ghanam Kaum." Jadi Bani Kaum buah banyak sekali itu, ya, diampuni setiap orang. Tapi ini hadisnya dhaif dan munqati. Dhaif, munqati, terputus sanadnya, tidak bertemu antara guru dengan murid. Nah, amalan nisfu Sya'ban, idza kana lailatul nisf min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ini saya kira kita tahu ya. Ya, apabila sudah sampai pada malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah untuk sholat pada malam harinya dan berpuasalah di malam harinya. Ini hadis dhaif, batil, maudhu, palsu. Nah, kalau dilakukan, ya pahalanya palsu. Ya, bukan cuma alamatnya. Ya. Demikian pula hadis-hadis yang aneh-aneh, tuntunan nisfu Sya'ban untuk mengerjakan sholat 100 rakaat, sholat 12 rakaat, atau sholat 14 rakaat dengan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, itu juga palsu, Bapak Ibu. Ya, untuknya di Muhammadiyah kita bentengi ini supaya tidak melakukan amalan-amalan yang menyebar di tengah masyarakat kita oleh ustadz juga. Ustadz yang punya kemampuan baca kitab, karena ini menjelaskannya dalam bahasa Arab kan mantap gitu ya. Tetapi sayang dasar ilmu hadisnya kurang. Tapi kalau mau berpuasa sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban tentu baik, asal sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya apa? Puasa Senin Kamis, ya tentu lebih utama lah, karena bulan Rajab ini kan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Sya'ban atau puasa Bid, ini puasa Bid ya 13, 14, 15 Hijriah, ya. Nah, apalagi ada hadis muttafaqun alaih. Ini kemarin saya diminta untuk mengisi ya, Oh, saya kira jadwalnya Ustaz, bukan. Saya bilang, ya ada jamaah kopi ngaji tanyanya begitu. Ya, bukan jadwal saya. Itu tapi saya mau tanya Ustaz, katanya apa tentang puasa Sya'ban itu.
yang puasa Sya'ban. Karena dia bingung. Ada hadis Aisyah, ini kebetulan saya sudah lama catatannya, yang bilang begini, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu min fi Sya'ban. Saya tidak melihat Nabi SAW lebih banyak berpuasa pada selain bulan, ya kalau bulan Ramadan kan full, ya. Yang paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Tidak ada yang kalah banyak puasanya Nabi SAW di bulan Sya'ban. Kalau dalam wafi waqtin akhar, dalam lafaz yang lain, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Ya, sama, maknanya sama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berpuasa ya yang paling banyak ya di bulan Sya'ban. Tidak ada yang kalah banyak gitu. Ya. Ini bahkan dikatakan di sana seakan-akan beliau berpuasa 1 bulan. Tapi nanti akan ketemu hadis yang menyatakan sahih juga. Saya pernah ketemu sama Nabi SAW tidak berpuasa sama sekali di bulan Sya'ban. Jadi ada juga. Jadi saya kira tidak semuanya bulan Sya'ban itu harus dinikan, tapi kadang-kadang Nabi SAW meninggalkan. Sama nanti pada saat tarawih itu, qiyamul Ramadan. Kalau dalam istilah hadis qiyamul Ramadan. Karena istilah tarawih sebenarnya nggak ada dalam hadis itu. Itu istilah ulama fikih, ya. Tapi boleh kita pakai istilah itu, ya. Nabi SAW ya hari pertama sholat malam berjamaah di akhir malam, kemudian hari kedua sholat lagi, tambah banyak jamaah, kemudian setelah itu hari ketiga, saya tidak berangkat. Tidak berangkat sholat berjamaah, tetapi beliau itu sholatnya di rumah sendirian, ya. Nah, terus ditanya, kenapa engkau sholat sholat tidak keluar? Apa katanya Nabi SAW? Ya, saya tidak mau ini dianggap wajib oleh kalian, atau saya khawatir ini nanti diwajibkan pada kalian. Jadi ada 2 kalimat itu, ya. Nah, makanya Nabi SAW tidak muncul, ya. Ada lagi hadis yang ini, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yaum, muttafaqun alaih. Ini 2 hadis ini muttafaqun alaih semua, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jangan kalian mendahulukan di bulan Ramadan 1 hari berpuasa atau 2 hari, kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa. Ya, misalnya pasalnya dari Abu Hurairah, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah pertengahan Sya'ban, jangan kamu berpuasa. Ya, atau maksud dalam riwayat An-Nasa'i faquffu 'anis shaum. Ya, tinggalkan puasa itu, cukuplah, nggak usah berpuasa gitu, ya. Bagaimana kontroversinya? Al-Hakim At-Tirmidzi itu mengatakan ini hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih kan masuk makbul. Tapi kalau misalnya Tirmidzi bilang hasan sahih masih perlu diteliti, ya. Apalagi dia hanya mengatakan gharib, wah itu ada tanda-tanda kedhaifan di dalamnya. Ibn Hibban dan Al-Albani mensahihkannya. Ibn Hajar menyatakan ini sodok periwayatnya ini. Tapi Ahmad, Abu Zur'ah, Abdurrahman bin Mahdi Al-Asram mengatakan mungkar hadisnya karena ada A'la bin Abdurrahman. Abu Hatim mengatakan bukan orang kuat, ya. Padahal Al-A'la ini dipakai oleh Muslim. Lah, makanya kontroversi. Ya, karena Muslim itu kan dikenal sebagai hadisnya sahih, ya, sahih Muslim. Ya, kalau saya melihat sanadnya sudah ada kontroversi, tapi kayaknya Ahmad, Abu Zur'ah, Abdurrahman bin Mahdi. Saya kalau misalnya ada riwayat hadis, siapa yang mengkritik? Kalau hanya sekedar Al-Albani yang mengkritik, saya ya baguslah untuk panduan awal, tetapi tidak bisa dijadikan standar, ya. Baik. Tapi kalau misalnya sudah Abu Hatim pula, kemudian itu perlu menjadi perhatian. Kalau yang ulama kontemporer itu siapa namanya, Ustaz
Coba disorting lagi, saya nggak mungkin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih kuat. Makanya apa implikasinya? Ya matanya juga menyalahi. Ya coba saja, dua hadis di atas mengatakan Nabi SAW seakan-akan berpuasa 1 bulan di bulan Sya'ban itu. Ya, atau misalnya jangan kau berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Lah ini kok ada hadis yang lain sendiri gitu, ya, yang sudah melarang pertengahan bulan, ya. Nah itulah dia kontroversinya di sana. Baik, ketika mau masuk Ramadan ada lagi hadis maafan itu, tuntunan untuk maafan. Kita lihat hadis yang dipakai oleh Anda searching di internet, ya, ini antara lain hadis doa malaikat Jibril yang diamini 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril, ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila sebelum memasuki Ramadan tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya, tidak bermaaf-maafan antara suami istri, tidak bermaaf-maafan dengan saudara atau orang sekitarnya. Seringnya kita dapatkan. Iya. Nah, ini saya cari hadisnya mana, lafal Arabnya nggak ketemu juga. Makanya komentar saya tidak ada sumber hadisnya dengan lafal seperti itu. Dan tidak ada juga dalam kitab kumpulan hadis palsu, tidak ada. Sehingga jika disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka termasuk hadis maudhu. Ya, kapan maudhunya? Ya sejak disandarkan itu. Paham maksud saya? Di dalam kitab kumpulan hadis palsu juga nggak ada al-maudhu Ibnul Jauzi, nggak ada. Iya, padahal tebal itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dugaan saya tampaknya hadis di atas hasil modifikasi antara tradisi Nusantara yang suka maaf-maafan, yang suka menyapa, suka silaturahmi, diacarani segala, dengan hadis masyhur yang sudah terkenal. Masyhur itu terkenal karena matanya serupa tapi tak sama. Coba kita perhatikan matanya yang serupa tapi tak sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Falamma raqad darajatal ula, ketika beliau menaiki anak tangga pertama, darajah itu tingkatan pertama, yang bukan adiknya Bu Ketua. Bu Darajah, emang Pak Darajah. Ya, ketika menaiki anak tangga pertama, qala amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Summa raqasanita, kemudian naik anak tangga kedua, faqala amin. Summa raqasalisa, faqala amin. Ya, faqalu, orang-orang berkata, ya Rasulullah, sami'na katakul, kami mendengar engkau mengucapkan amin salah marrat 3 kali. Kemudian jawab Nabi, lamma raqitud darajatal ula, ketika saya menaiki anak tangga pertama, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam mendatangi aku. Faqala, lalu Jibril berkata, syaqi abdun adroka Ramadan, celakalah seorang hamba yang menjumpai Ramadan, fansalkha minhu, dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja, walam yughfar lahu, tanpa beroleh ampunan. Ciloko jarene malaikat Jibril. Nabi SAW mendengar amin. Jadi tidak ada bekasnya. Atau jangan-jangan dia tidak sholat qiyam Ramadan banyak. Ya Allah alam. Nah, kata Nabi amin. Ada lagi syaqi abdun adraka walidai, celakalah seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, tapi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan anak dari orang tua kita, ya. Salah satu, banyak cara, ya. Salah satu cara adalah ya mendoakan setiap habis sholat, sisipkan doa untuk kedua orang tua kita, ya, untuk ya Allah maghfir atau Rabb ghfirli wa liwalidayya, ya, karena yang tidak
walaupun dia sudah meninggal kan doa dari anak soleh. Ya, apalagi ada uang saya mau umrohkan orang tua saya, nah itu. Ya, saya mau hajikan orang tua saya, sampai atau tidak penting saya. Nah, apalagi sodako. Ya, sodako itu termasuk ada yang tanya, sodako itu putus, kecuali sodako jariah. Sodako mengatasnamakan orang tua, khusus untuk orang tua masih nyambung. Itu adalah dampak dari anak soleh itu. Jadi sodako atas nama bapak kita, atas nama ibu kita yang suka sodako terhadap beberapa ponakannya yang miskin, saudaranya yang miskin. Ya, saya alhamdulillah kadang-kadang orang yang menghafal menjaga lisannya, wa mut'imul ji'an, memberikan makan orang yang kelaparan, was-shaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan. Tapi hadisnya bagus, tapi tidak ada sumber hadisnya. Ya, ini hanya ceramah-ceramah dalam bahasa Arab, tapi kemudian disimpulkan sebagai hadis. Ya, ada kemarin saya share itu ada orang yang dalam bahasa Arab, ya dia dari TV mana, kemudian dia cerita, yang di sampingnya itu orang kita dibantu macam-macam, dia amin, 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 padahal dia pakai bahasa Arab. Walaupun ada juga doanya, tapi doanya kan singkat aja. Ya lucu juga. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Tapi jika disandarkan kepada Nabi SAW, palsu dia. Tapi kalau hanya sekedar disampaikan begitu, ya memang banyak. Ya, banyak yang seperti ini, membaca Quran keutamaannya, menjaga lisan. Nah, itu kira-kira. Banyak ya jangan standar ini lagi. Lebih bagus kita perbaiki. Nah, ini ada doa saat berbuka puasa. Karena yang praktiknya ibadah, Allah malakasuntu ala rizqil aftartu dhahbat domahu waqtallatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Kalau yang di atas itu doa hadisnya Bapak Ibu. Allahumma ya Allah lakasumtu, ya karenamu saya berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu saya berbuka. Ini hadis dhaif riwayat Abu Dawud atau Tabrani karena ada riwayat Mu'ad bin Zuhra majhul, tak dikenal. Ya. Dan mursal, ya dia dari dari ini kemudian meloncat, jadi terputus. Sedangkan sanad dari Anas bin Malik ada periode yang bernama Dawud bin Az-Zibriqan, ya, yang matruk. Ya. Tapi kalau misalnya dapat doa kita nanti lurus sama jadi sama, ini hadisnya hasan. Jadi saya kalau misalnya jelang berbuka, ya saya berdoa saja, karena doa orang berpuasa tidak ditolak, ya, termasuk makbul. Ya, saya mendapatkan Mas BK itu, anak mantu itu lewat doa. Karena saya minta begini, iya, adik kelasnya nih, beta punya enggak ya? Kenal nggak? Enggak kenal, dari PUTM juga, ya, pendidikan ulama tarjih. Anak saya bilang begini, Pak, Bapak kan melarang saya pacaran, ya. Saya sudah mau selesai kuliah. Oh iya, karena Bapak melarang saya pacaran, ya Bapak tanggung jawab carikan suami untuk saya. Wah, ini api ini. Mana dana sekarang menyerahkan jodohnya untuk pada bapaknya? Ya sudah kriterianya beda gitu ya, seleranya beda. Tapi itulah anak ya. Bukan anak saya tidak ada yang mau, ada beberapa yang mau. Tapi kan dia merasa ini tidak cocok masuk di keluarga, itu aja. Ya. Terus bagaimana kriteriamu? Ya kayak bapak. Saya katakan hancur kamu. Ya mana ada wajah seperti ini.